Nah, Islam datang ke negeri kita di Indonesia ini memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak awal disebarkan dulu Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih leluhur-leluhur kita dulu atau ulama yang menyebarkan Islam kepada kita di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari, di dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Ini leluhur kita selama ratusan tahun yang lalu. Belakangan kira-kira 150 tahun dari sekarang di Indonesia ini muncul 3 aliran. Jadi berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebelum NU ini berdiri, di Indonesia muncul 3 aliran. Sebelum itu bangsa Indonesia ini 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah. 100%. Muncul 3 aliran. Siapa 3 aliran itu? Yang pertama aliran Wahabi atau yang disebut dengan Salafi. Ya. Ini dan ini Wahabi, Salafi Wahabi ini di Pelalawan berkembang juga. Ini Salafi Wahabi. Ini biasanya kelompoknya suka membid'ahkan, suka mensyirikan, suka mengkafirkan. Makanya Salafi ini kata orang-orang adalah singkatan. Salafi itu artinya golongan yang merupakan produk orang-orang salah fikir. Jadi gerombolan yang merupakan produk orang-orang salah fikir. Ini Salafi. Mereka juga disebut Wahabi. Wahabi itu singkatannya apa? Orang-orang yang merupakan produk golongan wawasan hanya bid'ah. Wawasannya cuma bid'ah, nggak ada lagi. Apa saja yang nggak cocok dengan dia bid'ah. Sampai bapaknya sendiri dibid'ahkan karena memang pikirannya cuma bid'ah. Ini namanya Salafi Wahabi. Dan ini di Riau ini berkembang pesat, saudara. Yang pesat ini perkembangannya di Riau sekarang. Malah kata Pak Ketua PCNU, uangnya Salafi banyak sekali, sampai triliunan yang di Riau. 4,1 P Salafi di Riau. Dan itu untuk mewahabikan saudara. Saya ketika pertama kali promosi Pondok Al-Hujjah ini di Kerumutan, ada orang Salafi chatting dengan saya memaki-maki, mengijek-ngijek, Pak Kiai, ingin nggak menghadiri peletakan batu pertama lembaga Salafi di Pekanbaru? Ini Pak Kiai, ini untuk anggaran pondasinya saja 25M. Pondasinya aja. Padahal kita dulu anggaran pondasinya 30 juta. Ya. Alhamdulillah lumayan lah sudah berdiri begini. Ya mudah-mudahan ke depan cepat selesai pondok ini. Amin Allahumma amin. Jadi nanti ya saudara-saudara mungkin punya ponakan, punya tetangga, punya murid, waktunya mondok bisa dimasukkan ke pondok pesantren ini. Insya Allah tiap bulan ketemu saya di sini. Saya tiap bulan biasanya ke sini. Ini aliran pertama. Yang kedua, yang berkembang 150 tahun yang lalu di negeri kita ini Syiah. Cuma Syiah ini gak banyak berkembang di Riau. Ya mungkin ada 1-2 orang di Pekanbaru. Kalau di Sumatera Syiah ini yang banyak di Palembang, karena Palembang itu banyak habibnya. Kemudian di Jambi ada juga, tapi gak ramai, lebih ramai di Palembang. Yang ketiga, aliran di luar Ahlus Sunnah ini yang berkembang juga aliran kebatinan. Aliran kebatinan itu disebut dengan Islam sejati atau Islam kejawen, yang mengajak ikut ajaran tasawuf, ngajak ingat kepada Allah, tapi ngajak orang tidak usah sholat.
Yang penting ingat. Kalau di Jawa disebut dengan aliran eling, aliran ingat. Jadi kalau di masjid itu ada azan atau beduk itu ditabuh azan, nanti mereka bilang Allah, nah, gitu sudah sholat katanya. Karena ingat Allah sudah sholat bagi mereka. Dan ini aliran sesat ya, yang berkembang 150 tahun yang lalu. Sekarang ini di Indonesia aliran sesat ada berapa? Kira-kira kalau 150 tahun lalu ada 3 orang, sekarang anak cucunya berapa kira-kira? Berapa kira-kira? Ya bukan hanya puluhan, mungkin ratusan. Saya tahun 2009 meneliti di Jawa Timur separuh, dari Surabaya ke timur. Dari separuh Jawa Timur kami meneliti jumlah aliran sesat. Separuh Jawa Timur itu terdata 250 macam aliran sesat. Berarti kalau pukul rata Jawa Timur 500. Di Pulau Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi aliran sesatnya 500, berarti di Jawa ada berapa? Ada 3000, tambah dengan Riau, berapa lagi? Dan jangan dikira aliran sesat itu tidak ada, di mana-mana ada. Cuma kadang kita tidak tahu. Karenanya pengurus NU ini kalau mengawal Ahlus Sunnah bersungguh-sungguh, itu kegiatannya padat. Kalau sungguh-sungguh mengawal. Mengapa? Karena yang merongrong Ahlus Sunnah ini banyak. Terutama yang sekarang lagi marak, lagi ramai ini Salafi atau Wahabi. Dan paling bahaya ini Salafi Wahabi. Mengapa Salafi Wahabi paling bahaya di negeri kita ini? Pertama, karena Wahabi ini menjadi penguasa di tanah suci. Betul. Jadi sejak tahun 1924 dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki, lalu berdiri kerajaan Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz Al Saud ya. Ini memang mendeklarasikan bahwa kerajaan Saudi Arabia adalah menyebarkan manhaj Wahabi. Akhirnya seluruh tata cara keagamaan, kurikulum masjid-masjid, kurikulum pondok-pondok, madrasah-madrasah harus Wahabi di Saudi Arabia. Sampai sekarang. Tata cara ibadah di kedua tanah suci harus Wahabi. Nah, orang-orang yang ada di Riau di mana-mana dapat ceramah dari Ustadz Daroini atau dari Kiai Karmani, ajaran Ahlus Sunnah yang benar begini. Kalau habis sholat baca zikir bareng-bareng, suara keras, doa bersama, lalu pergi ibadah umroh sampai di tanah suci. Loh, kok di Masjidil Haram nggak ada zikir bersama? Di Masjid Nabawi nggak ada zikir bersama. Ini kan ajaran Islam yang asli dari sini. Akhirnya goyah aswajanya, NU-nya goyah. Makanya Wahabi ini bahaya. Yang kedua, bahayanya Wahabi karena mereka juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal mereka Wahabi dan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahayanya. Mereka ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga merasa paling sunnah. Kita yang benar-benar Ahlus Sunnah disalah-salahkan. Makanya kita di Nahdlatul Ulama ini ya, memang perlu mengadakan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah.